Saiki awake dhewe sinau parian. Parian iku apa? Parian iku ing sastra Indonesia kasebut pantun. Jadi dalam bahasa Indonesia pantun, dalam bahasa Jawa kita sebut sebagai parian. Parian iku unen-unen kang dapukan. Pantun itu bunyi-bunyian yang terdiri dari loro, gotro, rong gotro atau dua baris. Yang terdiri dari dua baris itu disebut juga dengan parian ringkes. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut pantun sederhana. Atau pantun sederhana atau pantun yang singkat. Nah, parian itu juga terdiri dari purwokanti. Purwokanti atau disebut juga dengan rima. Dalam pantun, anak-anak ketika belajar bahasa Indonesia juga belajar tentang rima kan? Nah, ini dalam bahasa Jawa disebut purwokanti. Kapisan lakapindo podo yok kui a. Jadi baris jadi yang pertama dan kedua itu sama a tidak harus akhirnya a, tetapi maksudnya di sini a itu mengartikan bahwa akhirannya itu sama. Ya, rima itu kan adalah bagian dari akhirnya. Itu sama. Gotro kapisan minangka purwoko atau sampiran. Baris pertama sebagai purwoko. Purwoko itu sampiran. Baris kedua gotro kapindo minangka isi utawa tegese, sebagai isi atau artinya. Jadi sama persis seperti yang kalian pelajari dalam bahasa Indonesia. Ada sampiran, ada isi. Nah, gawe parian pedotane ono telung jenis, yaiku ono telu ya. Jadi untuk pantun sendiri itu pemenggalannya ada 3 jenis anak-anak yang dibagi menjadi berdasarkan wondo. Wondo itu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai suku kata. Ya, jadi ada 3 jenis. Petang wondo lan petang wondo. Petang wondo, wolung wondo, lan wolung wondo lan wolung wondo. Nah, saiki kanggo mangerteni luwih maneh, awakmu coba delengen tuladhane iki. Iki gawe pedotan sing petang wondo lan petang wondo. Ya, 4 suku kata dan suku kata. Tawon madu ngisep sekar, golek ngelmu kudu sabar. Saiki yang disebut petang wondo itu yang mana? 4 suku kata. Tawon madu. Nah, itu tawon madu itu, kata-kata tawon madu itu terdiri dari 4 suku kata. Ta 1, won 2, ma 3, du 4 suku kata. Atau disebut juga dengan petang wondo, ya. Ngisep sekar, ngi 1, sep 2, se 3, kar 4. Ngisep sekar. Jadi sama kan? 4 suku kata dan 4 suku kata. Sebelum koma dan setelah koma itu terdiri dari pemenggalannya 4 suku kata. Ya, ini bagian purwo apa tadi? Yang bagian purwokonya, bagian sampirannya. Sedangkan yang bagian baris kedua itu terdiri dari disebut isinya. Golek ngelmu kudu sabar. Sama juga ini terdiri dari 4 suku kata, 4 suku kata. Petang wondo lan petang wondo. Artinya apa? Coba anak-anak bisakah mengartikan parian iki dalam bahasa Indonesia? Tawon itu lebah, madu menghisap, sekar itu adalah bunga. Golek mencari, ilmu kudu sabar, harus sabar. Ya, jelas ya. Sekarang coba kita perhatikan pedotan sing selanjutnya. Pedotan petang wondo lan wolung wondo. Tuladhane koyo ngene. Kembang melati iku ana petang wondo. Kem 1, bang 2, mla 3, ti 4. Jadi ada 4 suku kata. Nah, setelahnya itu diikuti dengan 8 suku kata atau wolung wondo. Gon 1, da, gondo, do,
gondo ana loro, a telu, rum papat, war limo, no enem, pe pitu, ni wolu. Gondo arum warna peni ana 8 wondo. Iki bagian purwakane. Bagian isine padha putra putri kudu gemi lan astiti. Nah, saiki artine apa? Kembang melati. Kembang melati ku artinya bunga melati. Gondo arum warna peni. Bau harum warna indah. Putra putri kudu gemi lan astiti. Putra putri harus hemat dan teliti. Nah, iki tulodone pedotan 4 wondo lan 8 wondo. Saiki sing terakhir. Pedotan 8 wondo lan 8 wondo. Ngisor genteng saponono. Ngisor genteng saponono. Ono 8 wondo kan ya. Ada 8 suku kata. Nah, setelahnya noto watu jejer songo. Ada berapa suku kata? Nah, 1 to, 2 wa, 3 tu, 4 je, 5 jer, 6 so, 7 ngo, 8. Ada 8 suku kata noto, watu, jejer songo. 8 wondo. Saiki abot enteng lakonono, golek ngelmu nganti purna. Padha ya pedotane 8 wondo lan 8 wondo. Artine apa? Ngisor genteng saponono. Iki purwakane. Bawah genteng sapulah. Noto watu jejer songo. Menata batu jejer 9. Berjajar 9. Abot enteng lakonono. Berat ringan lakukan saja. Golek ngelmu nganti purna. Mencari ilmu sampai selesai.